Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Garis Peristiwa TV, kita berjumpa kembali di dalam acara yang mungkin saya ambil dengan istilah ngopi. Di siang ini kita akan ngopi bukan tentang kopi biasa, tapi tentang kopi yang bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan informasi yang sangat-sangat bisa menjadikan kita sebagai manusia yang berguna untuk keluarga, bangsa, dan negara. Ngopi, ngobrol, inspirasi. Kali ini kita akan ngopi bersama tokoh istimewa, tokoh nasional yang sudah tidak asing lagi di kancah bidang apapun, mau politik, ketahanan. Beliau selain akademisi juga praktisi, bersama Bapak Dr. Farhan Aulawi. Ya, baik, terima kasih. Pak di Indramayu. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Ya, baik. Beliau jauh-jauh datang dari Bandung ke Garis Peristiwa TV untuk sebatas memberikan informasi terkait fenomena-fenomena ini skalanya internasional. Kita akan ngobrol tentang negara yang sedang berkonflik di sana dan kemungkinan yang akan terjadi apa saja, berimbas tidak kepada Indonesia, dan mungkin nanti akan dikupas oleh beliau bagaimana cara ketika kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kita cari solusi alternatifnya biarpun hanya sebatas dengan ngopi, ngobrol inspirasi. Oke, ini Pak Dokter, sangat luar biasa mungkin di siang hari ini saya secara pribadi mendapatkan kehormatan sehingga Bapak bisa berkenan hadir di sini untuk ngopi, ngobrol inspirasi terkait menakar kemungkinan perang dunia ketiga ini. Waduh, judulnya udah sangat ngeri, Pak. Melihat dari beberapa film yang kita pernah tonton, Perang Dunia 2 aja sebegitu seremnya. Ini ada apa sih Pak tentang ketegangan di belahan dunia sana yang saya belum pernah sama sekali keluar negara Indonesia? Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi juga buat semua teman-teman, para pemirsa media Garis Peristiwa. Pada kesempatan ini memang begini, tema yang akan kita obrolkan agak menarik dan agak berat sebetulnya, apalagi dibahas di waktu singkat. Cuman kita coba manfaatkan waktu yang singkat ini. Yang pertama begini, kita semua tahu salah satu ketegangan di kawasan khususnya terkait dengan peperangan Rusia melawan Ukraina sudah cukup lama ini. Lama banget ya. Sudah lebih dari 2 tahun ini belum selesai. Persoalan yang menarik, ini apakah Rusia negara besar melawan satu negara Ukraina yang dulu hanya salah satu provinsi dari negara itu waktu bernama Uni Soviet. Sekarang bisa jadi negara sendiri. Apa sih yang membuat lama? Jangan-jangan perangnya bukan dengan Ukraina gitu. Sebetulnya peperangan yang terjadi itu adalah Rusia melawan AS dan NATO pinjam tempat di Ukraina. Ukraina itu pinjam tempat aja sebetulnya. Nah, ya dalam konteks ini mestinya bisa mengambil hikmah lah semua pihak yang terkait gitu. Persoalannya kemudian, ini perang udah berlangsung lama, intensitasnya semakin meningkat. Kalau saya melihat posisi saat ini tergantung pada kesabaran Presiden Rusia Vladimir Putin kapan nekan nuklir. Tekan tombol itu yang nggak tahu. Yang terakhir kemarin ketika drone-drone judulnya dari Ukraina berhasil menghantam gudang senjata dan amunisi yang cukup besar di Rusia, ya kerugian ekonominya pasti besar. Tetapi bukan hanya itu, memukul secara psikologis jantung pertahanan itu ada di gudang senjata amunisi dan bahan peledak yang berhasil dihancurkan. Yang notabene drone-drone-nya itu bukan Ukraina, artinya dipasok oleh negara lain lah. Soal perdebatannya apakah itu dari Jerman, Inggris, Perancis ataupun Amerika, it's okay lah, nggak begitu penting. Yang terpenting apa yang dilakukan adalah bukan senjata Ukraina. Entah dipasok oleh negara sekutunya dari mana, kita nggak tahu persis. Tetapi itu sebuah ujian psikologis yang paling besar bagi Putin. Kadangkala saya membayangkan, kalau seandainya pemimpin itu kurang memiliki kesabaran dalam pengelolaan negara,
mungkin model kita itu tekan aja ke knob, udah langsung gitu ya. Ini artinya perang yang terjadi sebetulnya bukan Rusia versus Ukraina, artinya ada skala yang lebih besar. Makanya saya mengkhawatirkan, Rusia pernah menyampaikan hanya nekan satu knob aja dalam hitungan 5 menit negara Inggris lenyap semua itu. Luar biasa. Gitu ya. Dan Inggris pun punya senjata nuklir, bukan juga nyerang apakah Moskow-nya atau mana nggak tahu lah gitu ya. Tapi artinya ini probabilitas dari situasi kawasan yang tegang itu bisa timbul. Sekarang tinggal kuncinya di Vladimir Putin aja. Dia masih bisa sabar atau tidak. Kalau model kita yang masih emosional mungkin udah ingin cepat selesai. Tapi Vladimir Putin dalam konteks ini bukan hanya kemarin yang terbaru masalah ledakan senjata aja. Yang terakhir, yang sebelumnya juga pernah ada kejadian-kejadian yang sangat menyinggung martabat Rusia. Terutama akibat hasil dari pasokan senjata dari negara-negara lainnya gitu. Itu kan menguji kesabaran. Padahal Putin udah mendeklar secara tegas. AS NATO kalau mau bikin perang terbuka, bikin statement terbuka. Maksudnya sekarang mencoba umpet-umpetan gitu ya, di balik ketiak Ukraina, seolah-olah Ukraina melawan Rusia gitu. Tapi kalau statementnya itu udah jelas, AS NATO melawan Rusia, ini menarik sebetulnya. Tapi sekarang kan masih setengah hati ya, umpet-umpetan gitu. Padahal berapa banyak tentara Ukraina yang tewas? Ternyata bukan tentara Ukraina kan? Betul. Gitu. Itu terjadi di lapangan. Pasukan dari luar yang notabene pakai bendera Ukraina aja di bahu lengan kirinya. Gitu. Yang notabene dari yang lain. Nah artinya fakta-fakta ini juga sekali lagi kalau kita jadi Vladimir Putin mungkin nggak sabar nih saking itunya ini. Yang kedua, contoh yang sederhana ini ini peperangan Palestina lawan Israel yang cukup lama, yang notabene sebetulnya juga Israel CS, termasuk dari Amerika dan lain-lain, Palestina pun CS. Dari Suriah, Lebanon dengan Hizbullahnya, dari Iran, dan sekarang ada penambahan dari Irak, dari Yaman, Houthi, dan sebagainya gitu ya. Artinya sebetulnya ini perang bukan dua, meskipun kan jargon yang dikedepankannya dua negara ini. Nah, ini potensinya itu akan semakin besar lagi. Ya, belum ada tanda-tanda akan semakin apalagi termasuk beberapa kejadian yang terakhir itu ya, itu cukup memanaskan yang lain-lain juga. Persoalan kemudian, ini semua bicara masalah harga diri. Netanyahu juga jadi problem, meskipun Israel pun di dalam negerinya digoncang oleh rakyatnya sendiri. Dan ini sebuah peristiwa dunia. Pada saat termasuk di negara-negara Eropa dan Amerika, pada saat pemerintahnya mendukung Israel, rakyatnya kan mendukung Palestina. Gitu. Nah ini fenomena yang menarik. Persoalan kemudian, ini akan mereda atau semakin melebar. Ya, yang jelas misalnya Aljazair, Tunisia juga DPR-nya udah memberikan mandat kepada presidennya, itu silahkan mau ikut perang dan seterusnya. Gitu. Nah, termasuk meningkatnya ketegangan di semenanjung Korea. Ya, yang jelas Korea Utara didukung Rusia sama Cina. Ya. Korea Selatan, Jepang dukung oleh Amerika CS gitu. Nah ini juga kita kan Indonesia ada di Asia di Pak ini. Hitung-hitungan yang sangat menarik. Hitung-hitungannya banyak orang ketika ketegangan semakin melebar di beberapa kawasan, Amerika dan NATO juga kan kekuatannya mulai terbagi-bagi. Kekuatan pasukan di sana dihitung. Banyak orang yang menganggap ini untuk segera mencaplok Taiwan. Artinya Amerika CS kekuat pikirannya lagi kemana-mana nih, mau di sana segala macam. Jadi artinya, tapi kalau tidak ada perang di kawasan, kalau Cina masuk ke Taiwan, kekuatan mereka penuh. Jadi yang dihadapi oleh Cina juga, kalau mau caplok sebetulnya dianggap. Nah artinya, kalau itu terjadi, banyak para ahli memprediksi perang dunia ketiga semakin dekat. Semakin dekat dan semakin melebar. Semakin melebar, semakin mendekat. Banyak orang yang memprediksi ini udah di angka 90%. Wah, 10% lagi masih 10% lagi. 10% lagi. Di mana kuncinya? Kesabaran Putin aja. Berarti kita ini harus memanage mungkin secara psikologi Bapak Putin. Ya, jadi ini tinggal sedikit lagi terjadi perang dunia ketiga. Persoalannya, apa implikasinya bagi Indonesia? Di Indonesia tidak ada
yang menjelaskan implikasi itu. Tapi dari Sehingga tadi, rakyat Pak, harus berbuat apa, tidak banyak yang tidak tahu. dari tadi saya mikirin, Iya. Pak, apakah Indonesia hanya bisa menyaksikan rudal berterbangan gitu nantinya kayak petasan. Indonesia memang sampai saat ini memposisikan diri negara non-blok. Betul. Artinya tidak ke timur, Netral, tidak juga ke barat. netral. Artinya kalau Perang Dunia Ketiga terjadi, Indonesia sebagai sebuah negara dengan posisi non-blok memang tidak ikut perang. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Itu sesuai dengan konstitusi negara. Persoalannya kemudian, apakah benar-benar kita mau jadi penonton? Apakah dari masing-masing blok itu tidak ada yang berupaya mempengaruhi pemerintah agar pemerintah mengambil keputusan untuk ikut involved, terlibat, entah ke blok kiri atau blok kanan gitu. Itu pasti mempertimbangkan persahabatan antar betul, kedua negara, persahabatan, perekonomian, tekanan investasi segala macam Betul. ini ya. Itu nanti akan luar biasa gitu. Nah, pada saat kondisi begitu, ya nanti tergantung komitmen pemerintah. Misalnya ingin tetap teguh, enggak, saya nggak mau ikut perang, silahkan aja Anda perang. Atau pada akhirnya pelan-pelan ke bawah, itu tergantung ya situasinya. Nah, lalu yang selanjutnya, sekarang memposisikan dua hal. Kalau kita masuk bagian dari barat, apa konsekuensi yang mungkin diambil oleh blok timur? Rusia, Cina, Korea Utara, dan CS-nya, termasuk Iran dan sebagainya kan ngebloknya ke timur ya. Kalau kita ke timur, karena kita dengan Cina dekat, dengan Rusia dekat, terus misalnya tertarik, apa konsekuensi yang akan diberikan oleh AS, NATO, CS gitu ya terhadap kita? Karena Selandia Baru dan Australia yang di selatan kita juga bloknya blok barat gitu. Nah, ini yang jadi persoalan sebetulnya. Indonesia mau kemana? Tergantung Pak ya dari jadi pemimpin negara betul, kita. betul. Pada akhirnya itu pasti akan saling mempengaruhi. Persoalannya, oke, kita benar-benar konsisten tetap non-blok. Paling kan kita hanya aktif menghimbau untuk gencatan senjata, menahan diri dan sebagainya. Gitu kan, paling retorika politik kita itu retorika dan diplomasi luar negeri kita hanya menyarankan ya meredakan ketegangan, gencatan senjata dan sebagainya. Komunikasi itu Pak, saran-saran normatif. Ambil keputusan terbaiknya. Ketika Perang Dunia Ketiga itu terjadi, nah dampaknya di Indonesia ada gimana? beberapa Bagaimana konsekuensi. Yang pertama, berapa banyak import kita, misalnya terhadap sembako. Emang berapa persen kebutuhan contoh yang sederhana beras kita setiap 3 bulan import? Berapa ratus ribu ton? Betul. Dan lain sebagainya. Nanti pada saat peperangan, kalau misalnya asumsinya model Rusia Ukraina lebih dari 2 tahun peperangan, nggak ada yang ngimport karena mereka sibuk mikirin perang. Iya betul. Terus kebutuhan makan kita ini dari mana? Kita contoh sederhana, kedelai kita aja. Kedelai kita kebanyakan dari Ukraina, Jerman, Amerika. Betul, pada saat mereka perang, kedelai itu yang suka tahu tempe repot juga. Artinya tahu tempe harga bisa melejit, naik. Kenapa? Karena bahan baku nggak ada mengandalkan kedelai dalam negeri sekitar 15-17%. Nggak sampai 20%. Artinya harga itu udah pasti meroket. Saya membayangkan kalau saat ini kita membeli tempe misalnya Rp1.000, kalau dalam kondisi begitu bisa sampai Rp10.000 di satu potong itu. Dan seterusnya. Daging juga. Kita daging sapi udah jelas ya, daging ayam segala. Nah sekarang misalnya kita kebanyakan daging aja dari salah satunya dari Australia. Australianya ikut blok barat, ikut perang. Apakah yang perang sih mau mikirin dagang? Embargo semuanya. Nah artinya untuk menyuplai kebutuhan sembako dalam negeri ya dan kebutuhan lainnya yang selama ini import mau dari mana? Ini jadi problem pertama. Yang kedua, di kita ini banyak pabrik-pabrik, termasuk garmen dan lain sebagainya, yang notabene orientasi ekspornya kebanyakan itu ke Eropa dan Amerika. Pada saat mereka perang, nggak akan import. Mereka itu sibuk mengamankan diri kayak Ukraina saat ini hancur, boro-boro mikirin dagang. Betul. Artinya produk industri yang dihasilkan oleh kita nggak bisa dijual. Betul. Kalau nggak bisa dijual, nggak punya pendapatan, nggak bisa gaji karyawan. Maka automatically itu harus PHK. Karena nggak bisa ngegaji. Betul. Nah kalau PHK ada sekian belas juta warga di berbagai provinsi yang bekerja di sektor pabrik-pabrik akan diputus. Karena nggak ada yang beli barangnya, nggak bisa gaji, pasti PHK. Sekarang dalam kondisi harga-harga mahal,
sementara orang tidak punya pekerjaan, artinya tidak punya penghasilan, apa yang akan dilakukan? Kebayang nggak sih kalau suami datang ke rumah, melihat anak istrinya menangis karena kelaparan, nggak ada beras, apa yang akan dilakukan? Ini kondisi Indonesia nggak ikut kiri atau kanan ya. Kita terkena imbasnya aja nih Pak ya. Itu kacau dan kejahatan akan banyak terjadi. Berarti kemungkinan nanti ke depannya profesi petani itu diminati banyak Pak. Meskipun belum tentu juga. Belum tentu juga. Kenapa? Saya banyak berkunjung dialog ke beberapa daerah. Kalau kita bicara sektor pangan itu ada beberapa faktor yang menjadi fundamental. Yang pertama, generasi milenial sangat tidak tertarik. Kerja panas-panasan, haus kotor-kotoran, hasilnya dianggap, mohon maaf, tidak memuaskan lah gitu. Artinya yang masih mau jadi buruh tani saat ini adalah kelompok-kelompok tua. Kelompok milenial nggak sampai ke desa-desa pun mainannya gadget semua. Betul, nggak bisa nanak nasi. Nah, mohon maaf, saya ngecek di beberapa daerah, orang yang namanya saya tanya, cangkul itu apa? Banyak yang nggak tahu. Cangkul apa ya? Untuk apa ya? Kenapa? Nggak mengenal model begitu ke masyarakat milenial perkota. Artinya apa? Yang pertama itu. Yang kedua, kita lihat Jawa Barat di sini bagian utara aja. Yang notabene di sini dulu dianggap ya dari mulai sekarang Indramayu, Subang, terus Karawang itu lumbung padi gitu. Saat ini jadi infrastruktur. Jadi jalan tol, jadi pabrik, jadi perumahan. Yang notabene produksi pertaniannya itu sedikit. Kenapa? Saya bincang dengan salah satu kepala desa di Subang waktu itu. Saya tanya, Pak Kades, lahannya tanah desanya berapa? Dia menyebutkan saya punya 48 hektar tanah desa itu. Saya tanya, sebagian besar berapa? Kebun, sawah atau apa? Dia mengatakan 80% atau 40 hektarnya adalah sawah. Saya guyonin. Asik nih Pak Kades saat musim panen kayaknya balai desa penuh. Tapi dia ternyata nunduk dan sedih sekali. Saya agak kaget. Saya nanya apa? Gitu. Tapi ternyata hanya satu. Betul Pak, jadi orang membayangkan begitu. Ternyata pada saat musim panen pun kita nggak bisa begitu. Kenapa? Buruh taninya susah saat ini. Semua orang lari ke pabrik gitu. Jadi yang mau saya punya sawah 1 hektar, 2 hektar, nyuruh petani itu nggak ada, udah susah. Masih ada 1-2 lah, sisa-sisa yang sepuh, nggak punya kerjaan, kayak begitu. Yang mudah-mudah susah, semua larinya ke pabrik. Jadi punya tanah luas pun, dan ini kategori tanah produktif. Betul. Ya, buruh taninya nggak ada. Tidak bisa Pak ya, karena tadi kekurangan. Betul. Karena semua larinya ke pabrik. Kalau ke pabrik kan tiap Sabtu siang udah gajian. Betul. Keterima. Di tani kapan nerimanya? Belum tentu. Jadi make sense juga sebetulnya alasannya. Cuman kan jadi problem. Buruh tani ini jadi problem. Yang ketiga apa? Irigasi. Ya. Sekarang air yang mengairi pesawahan udah semakin minim. Kenapa? Karena banyak sumber-sumber mata air, mohon maaf, dikuasai oleh perusahaan-perusahaan. Yang notabene pengairan ke irigasi itu hanya menjadi sisa. Dan budi baiklah perusahaan itu. Entah 5%, 10%, atau 15%, atau berapa, dialirkan untuk mengairi pesawahan. Sebagian besar dieksploitasi menjadi air kemasan. Nah, ini yang jadi persoalan juga. Jadi kalaupun buruh taninya ada, airnya nggak ada. Apakah mesti hanya mengandalkan air hujan? Ya, hanya mengandalkan air hujan aja airnya. Artinya kalau air hujan, berarti dalam 1 tahun itu produksi paling hanya 1-2 kali saja. Nggak bisa 3 atau 4 kali gitu. Nah, artinya di sektor pangan dalam negeri, ini bukan hal yang sepele. Dan yang keempatnya apa? Culture. Culture kita yang disebut makan kenyang, itu nasi. Betul. Meskipun kalau secara teoritis ya, karbohidrat itu bukan hanya di nasi, bisa di jagung, di pisang, dan lain sebagainya. Tapi itulah Pak. Problemnya di kita, jangankan makan pisang kayak begitu, kita makan lontong, makan bubur, yang notabene sama-sama beras, belum makan nasi, nggak nendang. Gitu. Tetap aja lapar. Nah, sekarang bayangkan ya, posisi saat ini, kenapa beras itu naiknya lumayan melejit, dari 10 ribuan menyentuh 15-16 ribu. Kenapa? Karena kemarau panjang. Kita biasa import dari Thailand, kita import juga dari India. Di sana musim panas yang luar biasa. Kita jalan kaki di jalan aspal itu, sepatu, sendal itu banyak yang nempel. Saking panasnya cuaca. Artinya apa? Gagal panen di negara-negara yang biasa jual berasnya ke Indonesia.
karena kondisi panas yang sangat luar biasa, ada kebijakannya. Seperti India mengeluarkan kebijakan. Sampai bulan Februari nanti, negara itu tidak boleh impor sebelum musim hujan masuk. Artinya kalau musim hujan masuk, dia memprediksi 3-4 bulan ke depan bisa panen lagi. Karena ini situasinya masih musim panas, guna memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi, mereka nggak boleh jual dulu. Nah, Thailand sebagian, kalau Thailand bukan nggak boleh, diatur. Hanya sekian persen boleh dijual. Sebagian untuk di model di bulognya masing-masing lah, disimpan sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Nah, bayangkan pada saat perang, apalagi nggak akan ada yang jual. Nggak ada, Pak. Beras itu mungkin jadi yang sangat-sangat istimewa, barang langka mungkin. Nah, inilah beberapa problem real yang berdampak terhadap negara kita, dan akhirnya apa? Pengangguran meningkat, automatically kriminalitas akan meningkat. Ini posisi Indonesia nggak ikut-ikutan ya. Perang, Pak, apalagi kalau ikut-ikutan menyaksikan gitu. Ya. Sekarang contoh begini. Semenanjung Korea ini ditandai dengan pemusatan di Laut Cina Selatan atau sekarang namanya Laut Tiongkok Selatan. Betul. Gitu ya. Termasuk di Kepulauan Paracel, Spratly dan sebagainya. Cina juga menguruk beberapa karangnya menjadi pangkalan udara dan seterusnya. Jadi disimbolkan dengan kekuatan Chinese di wilayah Laut Tiongkok Selatan itu. Sementara Eropa, kekuatan di wilayah Asia Tenggara ini ya, dipusatkannya di Australia. Makanya di Darwin itu pemusatan marinir Amerika cukup banyak. Tadi yang disampaikan, ini mah dalam bahasa guyon ya. Kalau China CS dari Laut Cina Selatan mengirimkan rudalnya nembakan ke Australia, dari Australia juga nembakin itu ke sana. Indonesia memang jadi lalu lintas. Betul. Tadi bahasa guyonnya kita nanti nonton aja. Rudal itu udah kayak kebang. Sekarang persoalannya, ini produk-produk yang dibangun itu kan produk manusia. Betul. Kita, tiap amunisi juga, rudal-rudal itu disimpan di gudangnya saat ini. Entah produksi tahun berapa yang saat ini disimpan. Mungkin ada yang diproduksi sudah 10, 20, 30 tahun yang lalu. Karena nggak ada perang kan nggak dipakai. Betul. Disimpan terus, satu waktu perang digunakan nih tembakan. Ini untuk produksi yang lama. Apakah yakin itu masih bagus? Maksudnya bisa saja misalnya contoh Rusia tujuannya nembak Cina di Laut Cina Selatan. Beng. Cuman kan ini produk lama, jadi di tengah-tengah terus jatuhnya ada trouble gitu. Jalur yang dilalui itu kalau ambil garis linier ya, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Ini jalur yang dilalui gitu. Tapi kalau misalnya ya, kita tidak berharap, tapi misalnya ada sesuatu terus jatuh di Bali, di Kalimantan segala macam. Indonesia akan memandang apa? Australia melakukan penyerangan terhadap kita. Mau tidak mau kita jadi terlibat. Gitu. Ya. Jadi segala kemungkinan itu ada banyak kemungkinan. Meskipun tentunya sekali lagi kita tidak berharap PD3 itu terjadi. Dalam kondisi tidak ada perang aja saat ini, termasuk perang di kawasan tertentu, harga-harga naik, rakyat miskin meningkat, dan sebagainya, itu jadi problem. Apalagi kondisinya begitu. Berarti mau tidak mau kita harus siap ya dengan konsekuensi apa? Persoalannya, apa yang saat ini sudah dilakukan untuk memberikan pencerahan kepada seluruh rakyat Indonesia jika Perang Dunia Ketiga itu terjadi? Nah, itu peran siapa Pak yang sebenarnya Pak? Ya dalam hal ini jelas lah tanggung jawab pemerintah ya. Pemerintah digaji dengan segala macam fasilitas, program dan anggarannya gitu untuk mengedukasi publik. Apa rakyatnya yang harus disiapkan? Ikut berperang, cukup berdiam diri saja, atau ketika perang di mana-mana karena itu bagian dari kita anteng aja. Padahal kondisinya masalah pangan nanti, masalah ini kan harus ada pendewasaan ini. Nah, kalau itu, Pak. Cara penanganannya itu Pak, bagaimana sih yang seharusnya baik itu dari pemerintah sendiri ataupun dari masyarakat? Ya dalam konteks ini sebetulnya gini, mungkin nanti pemerintah ada dua aspek. Kalau sosialisasi masif, khawatir terkesan nakut-nakutin, gitu ya. Tetapi kalau kita tidak juga, pada saat perang itu kita akan terkaget-kaget. Kenapa? Karena tidak tahu dan tidak pernah ada edukasi. Apakah begitu? Ada pernyataan Rusia misalnya secara resmi menyatakan Perang Dunia Ketiga dimulai, gitu. Pada saat begitu baru orang nanya, apa ya kita undang di balai desa apa? Gimana ya kita?
Nah, artinya mestinya edukasi itu jauh semakin dari awal kita meskipun harus dijelaskan bahwa tujuan berkumpul di balai desa mensosialisasikan kemungkinan terjadi PD3 bukan berarti kita berharap, tapi bikin skenario terburuk jika itu terjadi apa yang harus kita lakukan. Ini menjadi penting, berhemat, makanya udah betul itu banyak latihan puasa itu. Jadi kalau yang orangnya rajin Senin Kemis, kalau dia sedikit lapar itu udah terbiasa lah itu. Nah, bagi teman-teman yang nggak terbiasa Senin Kemis, waduh, kan, gitu. Jadi korban paling utama, korban perang dunia ketiga. Yang perang siapa gitu? Kita yang biasa mengkonsumsi padi, dihilang padinya kita mati duluan, bukan karena perang, tapi karena imbas dari perang. Oke Pak. Itu menjadi PR yang sangat-sangat besar ya bagi pemerintah. Serba salah dalam hal edukasi sejak dini, nanti dikira nakut-nakutin sama masyarakat. Tapi ketika tidak kesiapan kitanya sendiri harus bagaimana? Sekarang misalnya begini, beberapa warga negara di perbatasan dengan Rusia dan Ukraina, Poland, Ceko gitu ya, termasuk di Jerman Timur. Banyak beberapa warga yang udah membuat bunker itu ya, melindungi diri. Nah, artinya mereka membangun dalam rangka mengantisipasi jika perang nuklir benar-benar terjadi. Mereka udah ngebangun ya beberapa, jadi ketika itu terjadi mereka itu udah masuk. Bukan sekedar masuk aja, karena di setiap bunker punya stok makanan untuk 6 bulan ke depan. Juga, Pak, ya? Jadi mereka udah nyetok makanan itu 6 bulan ke depan. Persoalannya, kalau Indonesia akhirnya ke bawah, begini, bahaya perang nuklir itu bukan hanya kita terlibat atau tidak terlibat dalam perang. Kalau misalnya contoh kita lokalisir Cina dengan Australia dan sebagainya gitu ya, lalu Rusia dengan CS dengan AS NATO di wilayah itu, Indonesia kan nggak ikut-ikutan aman, belum tentu. Imbas itu karena radiasi nuklir yang ditembakkan oleh masing-masing negara, banyak para ahli yang mengestimasi kemungkinan liputan awan radiasi nuklir itu sampai 6 bulanan. Artinya 6 bulan itu kita tidak akan bertemu dengan matahari. Bukan tidak bertemu matahari, tidak ada. Betul. Saking pekatnya awan radiasi, tertutup sinar matahari nggak menembus bumi. Jadi seolah-olah kita ini malam selama 6 bulan itu. Persoalannya, kalau kita berada di permukaan bumi, artinya di atas begini, itu kita menghirup radioaktif, mati juga. Nah, yang aman itu secara teori mereka ya yang bikin bunker-bunker itu di kedalaman 6 meter. Kalau kita bikin bunker di 4 meter, masih ada kemungkinan menghirup jarak itu dari permukaan. Ya. Jadi yang dianggap aman itu minimal 6 meter. Makanya mereka bikin bunker 6 meter dan stok makanan 6 bulan. Karena kalau kita punya bunker ke dalam, tidak ada stok makan, mati juga. Tinggal pilih, mau mati di permukaan karena menghirup awan radioaktif atau mati karena kelaparan di bunker. Nah, yang lucu lagi di kita. Yang menyiapkan bunker pun nggak ada. Begitu perang terjadi, nuklir di mana-mana, baru nyari tukang. Coba siapa galiin bikin bunker. Tukangnya aja udah sibuk, nggak mikirin lagi itu. Kita ini baru nyari tukang, nanti kalau udah terjadi. Nah, kalau di mereka konsepnya, ya kalau perangnya tidak terjadi, ya udah itu jadi bunker aja. Kalau musim dingin dan lain sebagainya. Tapi kalau ada, tinggal masuk. Di kita ada yang menyiapkan itu, makanan, bunker, nggak ada. Anteng aja, kayak nggak ada apa-apa. Kayak orang paling sakti di sini, tidak punya perencanaan. Dalam rangka melindungi warga negara, dalam rangka melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mengedukasi itu penting dengan niat dan cara bukan untuk menakuti-nakuti rakyat. Betul. Tapi memberikan penjelasan yang benar jika skenario terburuk itu terjadi. Yang seharusnya dilakukan oleh negara. Dilakukan negara. Dalam hal ini pemerintah gitu ya. Itu yang nggak ada. Nah, ini momen yang sangat menarik Pak. Diskusinya mungkin masih panjang ya. Kita ngebahas tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Ketika kita jadi penonton tetap kena imbasnya. Ketika kita ngikut di salah satu pihaknya juga, bagaimana kita cara ada yang teman terakhir bilang ya udah
Kang, kita banyak berdoa saja. Mudah-mudahan tidak terjadi. Saya tidak menyalahkan, karena doa juga bagian dari cara. Betul, kita berharap janganlah situasi tidak perang aja, ini repot rakyat. Apalagi perang gitu. Tapi masalahnya tidak cukup dengan itu. Kita harus membuat skenario terburuk jika terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Kalau nanti tidak terjadi ya sudah. Paling tidak pendidikannya udah cukup. Sedia payung sebelum hujan. Betul. Ketika hujan itu udah ada payungnya. Iya. Jangan begitu hujan nyari payung, nggak ada payung ada daun pisang. Ini ada hal yang konyol. Memang dibutuhkan Pak ya perencanaan di dalam manajemen kan harus ada perencanaan. Betul. Ada kemungkinan solusi alternatif A, solusi alternatif B, kemungkinan yang terjadi itu ada solusinya. Namanya ada istilah plan A, plan B, plan C atau skenario 1, skenario 2, skenario 3. Begitu. Nah, ini sangat-sangat menjadi PR besar juga buat pemerintah, para sahabat Garis Press TV. Oke lah, kita dengan berdoa itu salah satu usaha apa yang dikatakan oleh Pak Dokter. Tapi apakah cukup dengan usaha seperti itu tanpa ada perencanaan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi? Ini sangat menarik topiknya. Cuman bagaimana lagi, kita selalu dibenturkan dengan waktu. Masih banyak season-season berikutnya ke depan. Tetap pantengin terus channel Garis Press TV Podcast dengan nanti narasumber-narasumber yang lebih-lebih istimewa. Terima kasih Pak Dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih atas masukan edukasinya. Sampai berjumpa kembali para sahabat Garis Press TV. Tetap semangat, optimis, dan tetap berjuang demi negara Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.